Mabes Polri menetapkan anggota DPRD Kota Depok dari fraksi Partai Golkar bersama Kadishub Kota Depok sebagai tersangka mafia tanah di wilayah Sawangan, Depok. Kadishub Kota Depok Eko Herwianto, anggota DPRD Kota Depok Nurdin Ardisoma, dan 2 orang lainnya ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka mafia tanah. Keempatnya sudah diperiksa sebagai tersangka oleh Bareskrim. Saat peristiwa terjadi pada 2015, Nurdin belum menjadi anggota Dewan dari Partai Golkar, namun menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Sawangan. Sementara Eko Herwianto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Camat Sawangan. Kemudian penyerahan tanah makam tersebut dilakukan oleh tersangka Bur sebagai persyaratan penerbitan IMB. Jadi dokumen yang diduga palsu tersebut digunakan sebagai lampiran untuk penerbitan IMB pada PT Abdi Luhur Kawu Loalit. Tentu ini untuk kepentingan tersangka Bur ya. Dan atas penyerahan tanah tersebut telah diproses dan diterima oleh pemerintah Kota Depok. Atas persoalan ini, penyidik telah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama adalah tersangka inisial Bur, kemudian yang kedua H, dan yang ketiga NA, dan yang keempat EH, yang saya katakan tadi mantan camat Sawangan. 4 orang tersebut dinyatakan sebagai tersangka atau ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Mabes Polri mengungkap kronologis kasus yang menjerat anggota DPRD Kota Depok dari fraksi Golkar dan Kadishub Kota Depok. Pemilik tanah Maijen Purnawirawan Emak Sadlizi melaporkan Burhanuddin Abu Bakar yang diduga melakukan pemalsuan surat tanah seluas 2.930 meter di Sawangan, Depok. Sementara peran Eko Herwianto dan Nurdin Ardisoma, keduanya diduga turut membantu dalam memuluskan upaya pembuatan surat pelepasan hak tanah palsu. Menanggapi kasus ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok mengatakan akan memecat Nurdin, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar pun telah mendorong yang bersangkutan untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Saat terjadi masalah itu, belum menjadi anggota fraksi dari Partai Golkar, beliau sebagai staf kelurahan. Jadi memang kita tidak tahu menahu tentang hal itu. Yang kedua, kita menghormati asas praduga tidak bersalah terhadap beliau. Yang ketiga, kita mendorong beliau agar mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mendorong yang bersangkutan untuk kooperatif terhadap aparat penegak hukum. Yang berikutnya, apabila nanti divonis bersalah dan sudah inkrah, sudah ada ketetapan hukum yang jelas, maka yang bersangkutan terancam dipecat